Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar grafik parabola. Di sini ada sebuah fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, atau y ini kan sama dengan fx ya, atau bisa juga ditulis dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, diminta untuk menggambar grafik parabolanya dari persamaan kuadrat ini. Sebelum menggambar grafik, pertama kita harus menentukan titik puncak, terus menentukan sumbu simetri, menentukan titik potong dengan sumbu y, dan menentukan titik potong dengan sumbu x ya dulu. Nah, untuk menentukan titik puncak, caranya adalah min b per 2a dan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, yang ini sebagai x, yang ini sebagai y. Nah, a di sini adalah koefisien ya. Koefisien dari x kuadrat, a-nya itu berarti 1, terus b-nya itu berarti negatif 6, c-nya adalah 8. Selanjutnya tinggal kita masukin aja nih. Berarti b-nya di sini kan ada tanda negatif ya di rumusnya. Berarti negatif di sini b-nya min 6 per 2 kali 1. Selanjutnya di sini juga ada tanda negatif. Terus b kuadrat berarti min 6 dikuadratkan min 4 dikali a-nya 1, c-nya 8 per 4a. Berarti 4 dikali 1. Nah, selanjutnya kita hitung dulu nih yang bentuknya pecahan dulu. Jadi tanda negatifnya kita diemin dulu. Negatif 6 per 2 itu kan negatif 3. Negatif 3 dikali ada tanda negatif di depannya, berarti jadi 3. Selanjutnya yang ini, negatif 6 dikuadratkan itu kan 36. Kita hitung di sebelah sini ya, 36. Negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali 8 negatif 32 per 4. 36 dikurang 32 itu 4, 4 dikurang 4 1. Nah, di depannya ada tanda negatif, berarti negatif 1. Berarti titik puncaknya adalah saat x-nya 3, y-nya min 1. Selanjutnya untuk menentukan sumbu simetri itu adalah x sama dengan min b per 2a. Nah, rumus ini sama kayak yang ini, menentukan titik puncak di titik yang x-nya, min b per 2a. Berarti untuk menentukan sumbu simetri itu x sama dengan 3. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu y. Menentukan titik potong dengan sumbu y itu adalah 0, c, dengan c-nya itu sebagai konstanta. Nah, tadi kan c-nya di sini adalah 8, berarti titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0,8. Nah, ini titik potong dengan sumbu y-nya. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu x. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu x, caranya adalah tadi kan fungsi kuadratnya adalah y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, y ini kita misalkan dengan 0, berarti bisa kita tulis jadi x kuadrat min 6x
plus 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita faktorin. Nah, faktornya kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya negatif 6. Berarti X min 2 dan X min 4. Min 2 sama min 4 kalau dikali hasilnya 8, min 2 dikurang 4 hasilnya min 6. Berarti faktornya adalah X min 2 dan X min 4. Berarti di sini nilai X-nya adalah, nilai X1-nya adalah 2 dan nilai X2-nya adalah 4. Atau berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Nah, ini berarti titik potong dengan sumbu X-nya. Selanjutnya, kalau udah ketemu titik puncak, sumbu simetri, titik potong dengan sumbu Y, dan titik potong dengan sumbu X, selanjutnya kita cari titik bantunya. Jadi, kalau untuk menggambar parabola, itu kan nggak bisa menentukan dari titik-titik yang udah ditentukan ini. Jadi, kita harus menentukan juga titik-titik bantunya. Nah, cara menentukan titik bantunya itu adalah, di sini kan titik potong dengan sumbu X-nya itu 2,0 dan 4,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,8. Nah, untuk gambar parabola sendiri itu harus melebihi titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X-nya. Pertama, kita ambil dulu dari titik potong dengan sumbu X-nya. Jadi kalau dibikin di garis bilangan, misalnya di sini, atau dibikin diagram kartesius, misalnya di sini 2 sama 4. Nah, di sini 0,8 misalnya. Nah, ini titik potong dengan sumbu X-nya kan ada di sini ya, 2 dan 4. Terus titik potong dengan sumbu Y-nya ada di sini, 0,8. Nah, ini harus melewati titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan si sumbu Y-nya. Berarti harus kita lebihin nih angkanya. Kita ambil misalnya 3 angka ke kiri dan 3 angka ke kanan. 3 angka ke kiri dari 2 ini kan negatif 1. 3 angka dari 4 ini, 3 angka ke kanan dari 4 ini adalah 7. Berarti kita hitung titik bantunya untuk yang X adalah dari negatif 1 sampai 7. Berarti caranya adalah, yang pertama, kita mau nentuin dulu nih Y-nya dari X yang negatif 1 sampai 7. Yang pertama, kalau X-nya negatif 1 berarti nilai Y-nya adalah, caranya X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan, terus min 6 kali negatif 1 ditambah 8. Nah, ini negatif 1 dikuadratkan kan 1, terus min 6 kali min 1 itu 6, 1 tambah 6 7, tambah 8 15. Berarti saat X-nya min 1, Y-nya 15. Yang kedua, kita hitung saat X-nya 0. Berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 8. Berarti nilai Y-nya adalah 8. Selanjutnya kita hitung saat nilai X-nya adalah 1. Berarti 1 kuadrat min 6 kali 1 ditambah 8. Nilai Y-nya adalah 3. Selanjutnya saat nilai X-nya 2. Berarti 2 kuadrat min 6 dikali 2 ditambah 8. Hasilnya adalah 0. Lalu saat
nilai Y-nya 3, berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya saat nilai X nya 4, berarti 4 kuadrat min 6 kali 4 ditambah 8, hasilnya adalah 0. Lalu nilai Y nya saat nilai X nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 ditambah 8, hasilnya adalah 3. Lalu nilai Y saat X nya 6, berarti 6 kuadrat min 6 kali 6 ditambah 8, hasilnya adalah 8. Yang terakhir nilai Y nya saat nilai X 7, berarti 7 kuadrat min 6 kali 7 ditambah 8, hasilnya adalah 15. Nah, selanjutnya kalau udah selesai dihitung, kita bikin tabelnya biar memudahkan kalian untuk menggambar parabolanya. Jadi di sini ada nilai X dan Y. Tadi saat X-nya, yang pertama saat nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya adalah 15. Lalu yang kedua saat nilai X-nya 0, nilai Y-nya 8. Lalu saat nilai X-nya 1, Y-nya 3. Saat nilai X-nya 2, Y-nya 0. Saat nilai X-nya 3, Y-nya min 1. Saat nilai X-nya 4, Y-nya 0. Saat nilai X-nya 5, Y-nya 3. Nilai X-nya 6, Y-nya 8. Dan saat nilai X-nya 7, Y-nya 15. Nah, setelah dibikin tabel, ini dari titik-titik bantunya, selanjutnya bisa kalian gambar parabolanya. Nah, sebelum kalian gambar, ini bisa kalian perhatiin tadi titik potong dengan sumbu Y-nya 0,8. Terus titik potong dengan sumbu X-nya 2,0 dan 4,0. Terus titik puncaknya 3, min 1. Nah, kenapa tadi kan titik potong dengan sumbu X itu 2,0 dan 4,0. Kenapa nggak ngambil dari 2 sampai 4 aja? Karena tadi syaratnya harus melewati titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, tadi titik potong dengan sumbu X-nya kan 2,0 dan 4,0. Kalau ngambil tepat di sini nggak bisa. Terus kalau ngambil satu angka sebelah kiri, dia nggak melewati titik potong dengan sumbu Y-nya nih. Titik potong dengan sumbu Y-nya kan di sini. Terus kalau ngambil dua angka ke sebelah sini, sebelah kiri dan masing-masing ke sebelah kiri dan kanan 2 angka, itu dia ada di tepat ada di titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, kan harus melebihi ya. Makanya tadi di sini diambil 3 angka ke kiri dan 3 angka ke kanan. Jadi dia udah memenuhi syarat nih, melewati titik potong dengan sumbu X dan melewati titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, kira-kira kalau digambar ini kalau kalian gambar di buku milimeter block, ukurannya seperti ini. Jadi kalian bikin dulu, di sini kan tadi udah ada ukurannya ya. Paling tinggi di sumbu Y itu kan yang ke atas ke bawah, yang vertikal. Di sini paling tingginya 15, yang paling rendahnya, paling kecilnya negatif 1.
Terus di sumbu X yang horizontal itu dari negatif 1 sampai 7. Nah, gambarnya seperti ini nanti jadinya kira-kira. Jadi kalian bikin dulu di sumbu Y-nya ini sampai 15, dari 15 sampai bawahnya negatif 1. Dilebihin 1 juga gak apa-apa, jadi misalnya dari 16 sampai negatif 2. Terus di sumbu X-nya dari negatif 1 sampai 7, atau kalau mau kalian lebihin dari negatif 2 sampai 8 juga boleh. Nah, selanjutnya kalau sudah digambar, nah ini ukurannya masing-masing 1 cm di buku milimeter block. Jadi ukurannya seperti ini. Dari sini ke sini masing-masing ukurannya 1 cm semua. Lalu selanjutnya setelah digambar, jadi udah dibikin diagram Cartesiusnya, selanjutnya kalian masukin titik-titik potongnya atau titik-titik bantunya tadi. Yang pertama, saat X-nya min 1, Y-nya 15. Tadi kan ini ya. Saat X-nya min 1, Y-nya 15. Berarti kalian masuk ini, saat X-nya min 1, ini X-nya min 1, Y-nya 15. Berarti di sini. Nah, kalian titikin dulu. Terus yang kedua, saat X-nya 0, Y-nya 8. Masukin titik di sini. Terus yang ketiga, selanjutnya saat X-nya 1, X ini kan tadi X-nya 0, Y-nya 8. Terus saat X-nya 1, Y-nya 3 di sini. Terus saat X-nya 2, Y-nya 0. Saat X-nya 3, Y-nya min 1. Saat X-nya 4, Y-nya 0. Terus saat X-nya 5, Y-nya 3. Saat X-nya 6, Y-nya 8. Yang terakhir saat X-nya 7, Y-nya 15. Nah, di sini setelah kalian masukin masing-masing titiknya, selanjutnya dihubungkan titik-titik yang tadi, titik-titik bantu yang tadi udah kalian masukin. Jadi dari sini ke sini pokoknya dihubungin sampai membentuk seperti ini parabolanya. Nah, yang benar itu ujungnya ngelengkung seperti ini. Jadi tadi setelah dihubungin titik-titiknya, nah ini dia belok sampai ke titik yang terakhir saat X-nya 7, Y-nya 15. Nah, ini berarti bentuk grafik parabola dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 adalah seperti ini. Jadi tadi nilai A-nya kan positif ya, dia kurvanya terbuka ke atas. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y-nya, titik potong dengan sumbu X, ini titik puncaknya. Nah, sumbu simetrinya kan tadi X sama dengan 3. Jadi kalau kalian tarik garis X sama dengan 3 di sini, ini adalah sumbu simetrinya. Jadi yang ngebagi 2 dengan sama rata si parabola ini, itu namanya sumbu simetri. Oke, selanjutnya itu tadi contoh soal. Nah, untuk latihan soalnya di sini ada 4 nomor. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 3x min 10. Yang kedua, fx sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 10. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Dan yang keempat adalah fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 6. Nah, ini cara mengerjakannya juga sama. Jadi kalian hitung dulu yang seperti tadi. Jadi tentuin dulu titik puncaknya, sumbu simetri, terus titik potong dengan sumbu Y, dan titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, sebagai contoh saya akan menjelaskan yang nomor 1 dulu. Ini fx ini bisa ditulis juga dengan Y ya. Y sama dengan x kuadrat min 3x min 10. Sama kayak tadi, berarti kalian tentuin dulu titik puncaknya.
Yang pertama, kalian tentuin titik puncaknya. Rumusnya sama, berarti min B per 2A dan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini A nya itu 1, B nya min 3, dan C nya min 10. Oke, kita hitung dulu untuk titik puncaknya. Min 3 per 2A, atau 2 kali 1 ya, kan 2A. Ini 1, 2 kali 1. Selanjutnya B nya berarti min 3 kuadrat min 4 A nya 1, C nya min 10 per 4 kali 1. Nah, ini berarti min 3 per 2 dikali negatif kan ya, berarti jadinya min 3 per jadinya positif, karena kan negatif sama negatif ya, jadinya 3 per 2. Lalu yang satu lagi, ini 9, negatif 3 dikuadratkan 9, negatif 4 kali 1 negatif 4 kali 10, jadinya plus ya, jadi 9 tambah 40, 49 per 4, karena di depannya ada negatif, berarti negatif 49 per 4. Nah, bentuknya kan pecahan, bisa kita ubah jadi desimal. 3 per 2 itu berarti 1,5, negatif 49 per 4 berarti negatif 12,25. Lalu setelah titik puncak, tentukan sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri itu kan tadi cara menentukannya adalah X sama dengan min B per 2A, berarti nilainya adalah 1,5. Selanjutnya, setelah sumbu simetri, titik potong dengan sumbu Y nya. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Berarti tadi kalau C nya negatif 10, titik potong dengan sumbu Y nya adalah 0, negatif 10. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Caranya adalah Y-nya kita misalkan dengan 0. Ini kan tadi X kuadrat min 3X min 10. Berarti bisa kita tulis X kuadrat min 3X min 10 kita jadikan sama dengan 0. Berarti selanjutnya tinggal kita faktorkan. Nah, ini kita faktorin. Berarti di sini X plus 2 dan X min 5. Ini kalau dikali
2 kali min 5 negatif 10. Kalau dijumlah atau dikurang, plus 2 dikurang 5 berarti jadinya negatif 3. Berarti di sini nilai X1 nya adalah negatif 2, nilai X2 nya adalah 5. Berarti titik potong dengan sumbu X nya negatif 2,0 dan 5,0. Nah, ini titik potong dengan sumbu X. Sama kayak tadi, untuk menghitung titik bantunya, kita ambil masing-masing 3 angka ke kiri dan 3 angka ke kanan. Nah, di sini 3 angka ke kirinya itu berarti dimulai, boleh jadi nggak harus 3 angka yang diambil, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, diambilnya dari mana dilihatnya, jadi tergantung dengan syaratnya yang tadi, melewati titik potong dengan sumbu X dan melewati titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini kita coba ambil 3 angka, masing-masing 3 angka ke kiri dan 3 angka ke kanan. Berarti kalau 3 angka ke kiri itu dimulai dari negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 8. Berarti X-nya itu dari negatif 5 sampai 8. Nah, kita hitung saat nilai Y saat X-nya negatif 5. Berarti negatif 5 dikuadratkan min 3 kali min 5 min 10. Berarti ini 25 ditambah 15 dikurang 10. 25 ditambah 15 dikurang 10 jadinya 30. Berarti saat X-nya min 5, Y-nya 30. Yang kedua, nilai Y saat X-nya negatif 4. Berarti nilai Y-nya adalah 18. Lalu nilai Y saat X-nya negatif 3. Adalah 8. Lalu nilai Y saat nilai X-nya negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurang 3 kali negatif 2 dikurang 10. Nilainya adalah 0. Lalu saat nilai X-nya negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan dikurang 3 dikali negatif 1 dikurang 10. Nilai Y-nya adalah negatif 6. Selanjutnya saat nilai X-nya adalah 0. Berarti 0 kuadrat min 3 kali 0 dikurang 10. Y-nya adalah negatif 10. Lalu saat X-nya 1. Jadi 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 10. Nilai Y-nya adalah negatif 12. Terus nilai Y saat nilai X-nya 2. Berarti 2 kuadrat min 3 kali 2 dikurang 10. Ini juga sama, negatif 12. Lalu saat X-nya 3. Berarti 3 kuadrat min 3 kali 3 dikurang 10.
nilai Y-nya adalah negatif 10. Lalu nilai Y saat X-nya 4. Min 3 kali 4 dikurang 10. Nilai Y-nya adalah negatif 6. Lalu saat nilai X-nya 5 di nilai Y-nya adalah 0. Lalu saat nilai X-nya 6 di 3 kali 6 kurang 10. Nilai Y-nya adalah 8. Saat X-nya 7 nilai Y-nya adalah 18. Dan yang terakhir nilai Y saat nilai X-nya 8. Nilai Y-nya adalah 30. Nah, ini juga sama, setelah selesai dihitung, dibuat tabel untuk memudahkan. Jadi tabel titik bantu yang tadi. Jadi saat sini ya, nilai X dan Y. Yang pertama saat X-nya negatif 5, Y-nya 30. Terus saat X-nya negatif 4, Y-nya 18. Saat X-nya negatif 3, Y-nya 8. Saat X-nya negatif 2, Y-nya 0. Saat X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6. X-nya 0, Y-nya min 10. X-nya 1, Y-nya min 12. X-nya 2, Y-nya min 12. X-nya 3, Y-nya min 10. Lalu di sini X-nya 4, Y-nya negatif 6. X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 6, Y-nya 8. X-nya 7, Y-nya 18. Dan X-nya 8, Y-nya 30. Nah, seperti ini. Jadi setelah dihitung, dibuat tabelnya, tabel titik bantunya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tinggal kalian gambar. Nah, karena di sini untuk yang nomor 1 ini berarti kurang lebih yang nomor 2 juga sama bentuknya, hitungannya mirip-mirip seperti ini. Kalau ukurannya 1 cm, jadi ini harus pakai ukuran 1 cm karena apa? Nah, di sini tadi titik puncaknya adalah desimal. Jadi 1,5 dan min 12,25. Kalau pakai ukuran setengah senti, khawatirnya bentuk kurvanya nggak terlihat. Jadi pakai ukuran 1 cm, tapi dilihat. Tadi kan sudah saya jelaskan, untuk titik potongnya, titik bantunya itu nggak harus 3 angka ke kiri atau 3 angka ke kanan. Yang penting dia sudah melewati
syaratnya tadi melewati titik potong dengan sumbu X dan melewati titik potong dengan sumbu Y. Nah di sini kan titik potong dengan sumbu X-nya min 2,0 dan 5,0. Di sini ya, min 2,0. Ini titik potong dengan sumbu X-nya min 2,0 dan 5,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y-nya. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 10. Ada di sini nih. Nah, berarti kalau kalian hanya ngambil satu angka ke kiri dan masing-masing satu angka ke kiri dan satu angka ke kanan, berarti dari min 3 sampai 6 itu bisa karena sudah memenuhi syarat melewati titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Berarti ambilnya dari 8. Sumbu Y, titik Y di sumbu Y ini yang paling tinggi adalah 8. Nah, yang paling rendah adalah karena di sini titik potong dengan sumbu X-nya, titik puncaknya adalah min 1,5 dan min 12,25. Nah, ini kan ada di antara yang tadi nih, titik puncaknya. Ada di antara ini nih, min 12,25 kan ya. 1,5 kan juga ada di antara 1 dan 2. Ada di tengah-tengah ini nih. Karena bukan bilangan bulat aja, jadi nggak masuk ke titik bantu. Berarti untuk menggambar grafik parabolanya, kalian ambil sumbu Y-nya yang tertinggi 8 atau lebihin 1 misalnya jadi 9. Terus yang terendahnya atau yang terkecilnya di sumbu Y adalah negatif 13. Untuk X-nya juga sama, berarti diambil dari negatif 3 sampai 6. Atau kalau kalian mau lebihin boleh dari negatif 4, sumbu X-nya ya, dari negatif 4 sampai 7 misalnya. Tapi untuk sumbu Y-nya pakainya yang ini tetap yang tertinggi. Dari negatif dari 8 sampai yang terendahnya adalah negatif 13. Jadi kira-kira kalau digambar untuk contoh untuk yang nomor 1 yang latihan, Y sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Nah, kira-kira gambarnya gini. Dia melewati titik potong dengan sumbu X nya kan berarti dari negatif 3 sampai 6 itu boleh. Nah, tapi di sini untuk titik puncaknya negatif 1, negatif 1,5 dan negatif 12,25. Jadi kira-kira nanti gambarnya begini. Jadi pakai ukurannya tetap 1 cm supaya memudahkan kalian. Ini kan kalau di milimeter blok kan ada yang kecil-kecilan nih. Nah, ini nanti kalian kira-kira aja 12,5. Yang penting rata nih sama ukurannya. Ini masing-masing 1 cm gitu. Jadi ini nanti untuk yang nomor 1 dan nomor 2 karena bentuknya sama, cuma beda terbuka ke bawah dan terbuka ke atas aja, ngambil titik bantunya seperti itu. Jadi dilihat lagi dari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y-nya, nggak harus dari sampai 30 gitu, karena kan nggak muat kalau misalnya diambil sampai 30. Jadi ngambilnya yang udah memenuhi syarat melewati titik potong dengan sumbu X dan melewati titik potong dengan sumbu Y. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi menggambar grafik parabola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.